Halo Sobat Cuko, welcome back with me Zahra. Hari ini aku bener-bener excited banget karena kita itu bakal bahas suatu topik yang something that really close to me, Gen Z. Nah, akhir-akhir ini, gak akhir-akhir juga sih, kayak di era ini kita itu Gen Z sering banget dilabelin sebagai strawberry generation. Tapi menurut aku gak semua Gen Z itu strawberry generation sih. Nah, penasaran gak sih Sobat Cuko? Kayak is there any stories behind them? So let's talk about this bersama Kak Amarisma, Halo, psikolog cantik kita. Terima kasih. Selamat pagi Kak Ama. Selamat pagi Zahra. Apa kabar Kak Ama? Baik? Baik dong pasti ya. Baik, harus baik. Harus baik iya. ya, kalau nggak baik nggak datang ke sini ya. Cantik sekali. Kak, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih selain jadi psikolog? Ngajar. Ngajar Iya. ya? Oh di mana tuh kalau boleh tahu Kak? Ngajar di psikologi Unsri. Psikologi Unsri, Iya, dosen ya dosen. berarti. Terus juga akhir-akhir ini sibuk konseling. Jadi klien-klien ya yang berkaitan dengan kesehatan mental itu sering konseling gitu sama Konseling. aku. Berarti kakak tuh psikolognya di bidang apa nih kalau boleh tahu? Di bidang industri dan organisasi kehususannya gitu ya. Jadi kayak fokusnya ke kesehatan mental terutama untuk para pekerja. Pekerja ya. Ya di seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Kalau misalnya remaja mau konsultasi ke kakak boleh dong? Boleh banget. Boleh Jadi ya? walaupun kehususannya psikolog industri dan organisasi tapi masih bisa mengcover beberapa case gitu terutama Case, untuk ya. remaja. Gen Z banyak nggak tuh yang konsultasi? Banyak ya. Ternyata Gen Z juga banyak konflik di dunia kerja. Oh really? Apalagi mental health issue-nya lumayan ya pasti Lumayan ya? banget. Wah, isu apa aja tuh? Nanti deh kayaknya Oh jangan iya, di-spill jangan dulu langsung ya. Jangan langsung. Oke, so Sobat Cuko, hari ini aku tuh gimana ya, excited banget karena aku pun suka dilabelin orang sometimes as strawberry generation. Ya kita tuh sering lihat di social media kayak Gen Z tuh pasti strawberry generation kayak gitu. Strawberry kan bentuknya tuh kan dari luar kan good looking ya Kak, cantik, merah, ada bintik-bintiknya. Tapi bintik-bintik itu tekanan gak sih terhadap Gen Z? Atau rasa sakit ya? Nah itu rasa sakit, isu-isu kita. Nah justru dibaliknya kita itu apa ya, fragile. Kalau di kardus itu mudah rusak ya, mudah rapuh gitu. Oh, yeah. Dikit-dikit self reward, dikit-dikit healing. Kita tuh sering dikatain Kak, dikit-dikit healing, dikit-dikit Yeah. healing. Gimana generasi sebelumnya? Yeah. Nah Kak Ama bisa nggak jelasin ke Sobat Cuko simpelnya strawberry generation itu gimana sih maksudnya? Oke, jadi ini tuh topik yang sangat menarik ya Zahra, karena aku pun kadang berempati ke para generasi Z ini karena iya, karena mereka itu banyak sekali dilabeli hal-hal yang menurutku sebenarnya kurang tepat ya gitu, karena kayak tadi ada strawberry generation gitu ya. Mereka kan dikenalnya instan ya, kayak Serba instan ya di label kami kayak kalian tuh para Gen Z tuh sukanya yang instan-instan, nggak sabaran gitu kan. Gak suka menikmati proses katanya. Dan susah mengikuti arahan. Iya. Ya, paling sering dibilang kayak gitu. Padahal kalau kita ambil sisi positifnya, kalau kita bisa potensi Gen Z ini kita maksimalkan ke hal yang tepat, itu jadi good bagus banget ya. gitu. Iya, jadi walaupun ya kan Gen Z ini hidup di era digital yang serba cepet banget gitu. Artinya Gen Z ini kan bisa kerja secepat itu. Iya kan, jadi diambil sisi positifnya, karena kalau diambil sisi negatifnya Gen Z udah insecure duluan nanti. Bukannya malah nurut perintah, malah makin memberontak. Makin memberontak Makin ya. memberontak. Tapi emang Gen Z itu kayak lebih frontal gak sih Kak? Kayak lebih mengungkapkan perasaannya gitu. Misalnya kita tuh belajar 5 jam terus kita udah ngerasa kayak aku burn out banget, kayaknya aku butuh update status, wah aku burn out nih, butuh self reward. Iya, percaya nggak? Tapi sebenarnya itu kebutuhan manusia Semua yang manusia sebenarnya. generasi sebelumnya belum ngeh tentang itu. Jadi thanks ya sebenarnya ke Gen Z ini karena mereka udah berani speak up gitu. Gen Z udah berani speak up, apalagi Gen Alpha itu lebih parah lagi ya gitu. Apalagi mereka udah dari apa ya, toddler udah disuguhin sama gadget ya iya, Kak. dan parentingnya kan udah beda juga. Iya, Orang betul. tuanya anak-anak yang Gen Z ini biasanya orang tuanya udah Gen milenial ya. Iya, Gen Ya udah melek milenial. digital. Jadi di sosial media kan udah banyak kesehatan mental dan sudah banyak konten yang memperbolehkan sebenarnya Gen Z untuk speak out. Speak up ya, sorry. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Iya. Itu bagus loh sebenarnya, di psikologi ada yang namanya
asertif, komunikasi asertif. Dan komunikasi asertif itu beda sama komunikasi efektif. Kalau misalnya efektif kan biasanya anak-anak ini hanya dilatih gimana sih cara paparan kalau di pendidikan misalnya. Tapi kalau komunikasi asertif, anak-anak ini udah dilatih bagaimana sih cara mengutarakan perasaannya tanpa nyakitin orang lain. Gitu. Nah itulah, jadi nggak apa-apa kok sebenarnya speak up, tapi cara penyampaiannya itu yang perlu kita concern. Jangan sampai ketika mengutarakan mengutarakan perasaannya nyakitin orang lain. Iya sih. Nah, gitu. Itu bisa mengatasi cyberbullying ya. Betul. Berarti kayak komunikasi betul, asertif tadi ya. Jadi berarti kakak tuh tim yang netral kalau Gen Z itu disebut strawberry generation atau enggak? Atau kakak mau membantah? Sebenarnya strawberry generation itu mitos apa fakta sih sebenarnya? Kami tuh lembek di dalamnya. Mitos kok sebenarnya. Ya kan? menurutku ya mitos gitu, karena ya itu tadi ada banyak perspektif kenapa Gen Z ini agak sulit diterima metode hidupnya gitu ya, cara hidupnya dengan generasi sebelumnya. Karena ya itu tadi penuh tekanan, juga benar sih di era digital sekarang. Jadi menurutku mitos sih, yang penting label-label negatif Gen Z ini tolak aja gitu. Label-label negatif, jangan sampai label-label strawberry generation lah, yang lembek lah, itu bikin kalian makin insecure. Dijadiin label ya. Jadiin label diri sendiri. Kayak mostly Tersugesti untuk gitu ya. Iya benar, mostly untuk Gen Z yang memang kayak memilih untuk stay at their comfort zone, apalagi ada label kayak kami itu strawberry generation, itu dijadiin alasan kayak over labeling ya. Ya udah, aku stay di comfort zone aku aja, kan Gen Z emang dibilang strawberry generation. Terus Kak Amah, aku tuh pernah lihat kalau misalnya ya memang strawberry generation itu nggak melulu mengarah ke Gen Z ya. Sebenarnya kayak generasi sebelumnya itu ya pasti ada momen yang mereka ngerasa mereka rapuh atau mereka kayak nggak kuat terhadap tekanan gitu. Dan menurut kakak kenapa sih, kan Gen Z tuh dibilang kayak orangnya paling frontal ya, kayak vokalis banget, kayak ngungkapin perasaannya. Kayak contohnya tuh di status. Tapi ada juga Gen Z yang ngerasa dia tuh nggak bisa speak up gitu, kayak memilih untuk memendam perasaannya di dalam hatinya sendiri. Akhirnya ya dia mendem, akhirnya jadi mental health issue. Gimana menurut Kak Amah? Nah ini juga menjadi polemik yang sangat luar biasa di sosial media, karena banyak yang bilang ngapain sih cerita di sosial media, toh jadinya nanti jadi gunjingan orang gitu kan, jadi gibahan orang gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif psikologi ya, apalagi di psikologi tuh nggak ada hitam dan putih. Jadi selama manusia ini ngerasa dia baik-baik aja dan tidak menyakiti dirinya sendiri dan orang lain, lakukan aja gitu. Kalau memang dari perspektif kita, oh dengan dia cerita di sosial media bikin lega, silahkan. Mungkin kalau kita lihat backgroundnya, dia nggak punya teman buat menerima cerita itu. Nah, jadi kita sebagai generasi yang sekarang mungkin harapannya lebih peka. Aku yakin sih generasi Z pasti lebih peka. Kalau ngelihat orang udah kayak cerita terus di sosial media, kayaknya Gen Z nggak yang langsung ini jadi bahan gibahan nih. Tapi perspektif pertama yang muncul biasanya, oh lagi ada masalah apa dia. Dan Gen Z itu pasti selalu kayak reply story, mau deket atau enggak misalnya dari sosial media, yang kuat ya, aku nggak tahu nih kamu lagi ngadepin apa, tapi aku yakin kamu bisa. Kayak word of affirmation. Nah, akan lebih bahaya kan kalau ada orang yang nggak cerita di sosial media, nggak cerita sama orang, tiba-tiba kita dengar kabarnya nauzubillah min dzalik, dia suicide, ya kan, bunuh diri. Dan itu banyak loh case-nya, apalagi di kampus akhir-akhir ini kan, ada yang katanya terjun dari lantai berapa. Itu tuh sebenarnya sangat disayangkan. Benar, karena mereka tuh lelah kayak apa ya, ngumpulin perasaannya, nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Kalau kita lihat ya, ada nggak orang sekitar yang terjadi yang misal ada orang suicide, terus orang sekitarnya ada nggak yang ngerasa, oh mungkin aku selama ini nggak terlalu ngebantu dia ya gitu, kenapa aku selama ini nggak peka ya, ternyata dia nggak baik-baik aja gitu. Nah itu yang harus di-concern sekarang. Jadi mau cerita ke sosial media nggak apa-apa, asalkan ada batasnya gitu ya. Nggak semuanya kita ceritain ya, Kak. Dan mungkin dia cerita ke sosial media karena dia nggak tahu lagi mau seeking for help ke siapa. Kalau mau ke psikolog mungkin biaya ya, terutama Gen Z ini kan mungkin belum kerja, jadi finansialnya agak terbatas gitu. Mau cerita ke orang tua yang generasi boomer atau generasi milenial belum terlalu bisa mendengarkan atau merespon dengan baik gitu. Oke, nah tadi kan kakak bilang kalau misalnya why
not kita tuh share our story ke our friends gitu yang menurut kita itu deket nih sama kita, yang kayak bisa nyimpan rahasia kita gitu. Gimana kalau misalnya dia ngerasa kayak there's nobody they can trust gitu, kayak even kalau misalnya mereka cerita sama temen, mereka tuh nggak full trust gitu loh Kak sama temennya. Terus juga mau cerita ke social media, menurut mereka kayak too much, kayak cerita ke social media. Itu gimana Kak jadinya? Kayak mau ke psikolog, seeking for professional help juga nggak ada duit gitu. Jadi solusinya gimana? Kita ada yang namanya journaling. Ya, journaling atau bisa itu kan journal itu gratis ya gitu. Mungkin bagi orang lain tuh itu mah sepele banget nulis tangan tentang apa yang terjadi hari ini. Tapi itu dampaknya besar. Kayak diary nggak sih? Iya. Diary ya. Kalau generasi Z masih nggak? Udah jarang sih. Ya? Iya, lewat ketikan ya. Iya, lewat ketikan di notes HP gitu. Iya, tapi kalau zaman dulu kan diary itu sudah ada. Karena sekarang kita secara ilmiah pun itu udah terbukti bahwa journaling itu bisa membantu kesehatan mental gitu. Coba kalau aku tanya, apa 3 hal yang Zahra syukuri hari ini? Yang pertama, saya masih bisa bangun dengan keadaan sehat. Itu yang pertama ya. Tapi ada yang dia bingung kalau ditanya, saking dia ngerasa bahwa nggak ada hal yang disyukuri gitu. Aku belum mencapai tujuanku, aku belum mencapai apa gitu. Nah padahal hal-hal kecil kan ternyata bisa loh bentuknya disyukuri. Nah itu bisa ditulis juga di diary-nya supaya mengingatkan manusia itu harus bersyukur gitu, ya Kak. Oke, nah menurut Kak Ama sendiri nih, apa aja sih kayak factors yang bisa bikin Gen Z, some of Gen Z ya, aku nggak bilang kayak all Gen Z, some of Gen Z itu bisa ya jadi kayak person yang strawberry generation, yang hatinya mudah rapuh, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit ngerasa kayak nggak cukup. Apa sih Kak faktornya sebenarnya? Faktornya itu ya karena kan kita lihat dulu kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia yang pertama itu kan rasa aman. Iya sih. Ya. Ada yang kadang Gen Z ini dia kelihatannya baik-baik aja tapi ternyata enggak. Nah, itu Gen Z juga kan. Karena faktornya apa? Reaksi orang lain. Misalnya nih, Zahra cerita sama aku ya gitu, sebagai generasi milenial ini, Kak, aku tuh lagi hektik banget nih, misalnya kuliah. Ini contoh aja ya, misalnya kuliah gitu. Aku kok rasanya kuliah 4 jam tuh capek banget. Terus aku merespon, aduh Zahra, masa gitu aja kamu ngerasa capek sih? Banyak loh di luar sana yang lebih susah hidupnya. Nah, itu kan reaksi yang tidak diharapkan oleh Zahra biasanya. Nah, karena orang itu butuh divalidasi. Betul. Jadi kayak, oh kamu ngerasa capek karena kuliah, nggak apa-apa kok kamu ngerasain itu gitu, sangat wajar, namanya juga manusia. Tapi kamu jangan lupa bangkit ya. Nah, respon orang lain ini bisa jadi faktor kenapa orang lain tuh mending aku kelihatan baik-baik aja deh dibanding aku kelihatan rapuh. Nah gitu. Nah gitu. Kan Gen Z itu kan Kak orangnya tuh kayak ngikutin feeling banget ya, aka kayak mereka tuh seneng banget sama respon orang yang sesuai sama ekspektasi mereka. Nah betul. Gimana kalau misalnya mereka udah cerita tuh ke orang tua, ke temen, tapi responnya itu nggak didapatkan sesuai dengan ekspektasi mereka? Nah itu yang kadang juga kasihan ya, banyak juga yang itu tadi karena balik lagi mereka jadinya ngupdate-nya di sosial media gitu. Tapi ini adalah tips ya untuk diri sendiri ya. Kita kan nggak bisa sebenarnya mengontrol orang lain. Kita tuh cuma bisa ngontrol diri kita sendiri. Nah ini balik lagi artinya kalau memang kita udah mencoba speak up ya tentang apa yang kita rasakan, walaupun respon orang lain kurang gitu kan, ya udah kita coba ubah cara kita meresponnya. Jadi kayak oh ya udah deh, nggak apa-apa kalau memang kita nggak punya siapa-siapa, aku bisa ada untuk diriku sendiri. Nah yang penting dia bisa yakin bahwa dia nggak apa-apa kalaupun dia sendirian gitu. Peluk diri sendiri. Peluk diri sendiri itu ada namanya butterfly hug. Oh, butterfly. Ya, jadi kalau lagi nggak baik-baik aja kan, karena kalau belum menikah mungkin pasangannya belum ada, apalagi yang ya itu tadi ya jomblo bisa gitu ya kan, belum muhrim juga. Jadi ada bisa diterapkan butterfly hug. Butterfly. Ya, memeluk diri sendiri ya Kak. Memeluk diri sendiri kayak gini. Oke. Gitu. Itu bisa diterapkan. Siap. Nanti abis ini aku terapin deh. Kenapa lagi nggak baik-baik aja? Enggak juga sih. Nah Kak Ama, menurut Kak Ama faktor dari pola asuh orang tua, kan biasanya kalau Zahra ya, orang tua Zahra tuh masuknya di Gen X Kak.
Oh, Nah, X. tapi pola asuh Zahra itu bukan yang permissive parenting ya, kayak Iya. nggak nerapin regulation terus sebebas itu enggak gitu. Tapi ada juga gen milenial ataupun gen X yang nerapin permissive ini. Jadinya kayak anak tuh ngerasa, kami ya gen Z ngerasa kayak semuanya dibolehin gitu. Oke. Jadi kayak nggak ada limitation, Batasan. nggak ada limitation gitu. Ya itu ya, kalau masalah kita parenting itu tuh tergantung. Jadi kita tuh kalau bahas parenting akan panjang banget karena nggak ada di dunia ini parenting yang benar atau salah. Karena dinamika seorang anak tuh akan beda. Misal ya, kalau Zahra diterapin rule seperti itu, semuanya oke. Zahra masih bisa jalan di track yang benar. Oh, bisa aktif di luar kampus, di kampus juga berprestasi gitu kan, nggak pernah kabur kelas. Tapi bisa jadi kalau diterapkan ke anak yang lain gitu ya, dengan metode yang sama, hasilnya bisa beda. Dia kebablasan. Nah, balik lagi, mau parenting gimana pun harus kuat kontrol diri di dalam anaknya. Nah, jadi untuk bagi orang tua juga ya gitu ya, dan juga anak-anak Gen Z, pesannya adalah dikembangkan kontrol diri pada anak. Jangan sampai lost control. Ya, jadi mau cobaan segimanapun ya akan tetap dia bisa berdiri tegak di prinsip dia yang dianggapnya benar gitu. Kadang juga ada parents yang yang berharap anaknya itu bakal ya menerapkan daya juang gitu, nggak lembek. Tapi pun dia tuh bagian some parents yang pergi pagi ke kantor terus pulangnya malam, yang kayak hanya mengandalkan pola didik dari sekolah gitu Kak. Padahal kan anak itu bakal niruin apa yang parents lakukan ya, karena paparannya tuh itu apa yang tadi, dilihatnya apa yang betul. dilihat gitu. Ya, Gitu. jadi anak-anak Gen Z ini juga ya, ini kita bilang anak Gen Z kalau ngelihat orang tuanya sibuk ya, kalau kita bilang ada yang juga istilahnya fatherless ya. Ya kan, fatherless, motherless, karena apa, nggak ada sosoknya. Orang tuanya ada tapi sosoknya nggak ada gitu. Nah, ini tuh dinamika yang aduh kasihan banget gitu ya, karena di realitanya banyak yang terjadi seperti ini, banyak banget. Tapi ketika memang anak menyaksikan seperti itu, anak tuh bisa memutus rantai itu. Ketika nanti dia akan lanjut ke jenjang pernikahan juga. Nah, dia bisa, atau jangan jauh-jauh deh ke pernikahan, dia bisa bilang ke orang tuanya apa sih yang dibutuhkan. Jadi misalnya kayak, oh kalau misalnya dari weekday sibuk, coba deh weekend. Anaknya juga kan tadi ya, Gen Z kan udah biasa terlatih untuk mengutarakan perasaan. Coba disampaikan aja, kayaknya butuh hiburan nih, ayo kita keluar rumah. Iya, healing bareng, sekedar makan apa kayak beli es krim aja itu udah bentuk quality time ya bagi keluarga. Jadi anak-anak Gen Z jangan takut untuk mengutarakan pendapatnya, apalagi ke orang tua. Walaupun orang tua punya pola asuh mau otoriter kayak mau gimana, pola asuh VOC. Iya, VOC ya kan, nggak apa-apa, sampaikan aja apa yang dirasakan gitu. Kalau orang generasi zaman dulu soalnya sudah terbiasa memendam rasa sakit ya. Iya, ya karena jadi, dia nggak mau anaknya itu ngerasain apa yang dia rasain. Iya. That's why mereka nerapin permissive parenting. Iya, ya karena kadang banyak juga orang tua zaman dulu yang dia tuh ngebentak anaknya, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, marah-marah, tapi pas masuk kamar nangis. Nggak sadar mereka melakukan itu gitu. Itu parenting baby boomers gak sih? Iya, makanya jadi kayak anak-anak Gen Z jangan patah semangat dulu. Kalau misalnya udah ada penolakan dari orang tua sibuk, nggak apa-apa, disampaikan aja apa sih maunya, supaya orang tua juga mau Paham tahu, ya, tahu apa yang maunya, paham. Oke. Karena kalau kita nggak ngomong, orang lain nggak tahu. Nggak akan tahu iya, ya. nggak akan tahu. Oke, so Kak Amal, let's talk about social media. Kan Gen Z ini lahir di era yang serba cepat, dunia bergerak sangat cepat gitu. Mau pesen makanan tinggal klik, mau cari informasi tinggal search, mau hiburan tinggal scroll gitu. Nah, menurut Kak Amal, kenapa sih Gen Z itu kurang bisa menikmati dan mensyukuri prosesnya? Mereka tuh mau cepet-cepet lihat hasil. Kalaupun mereka ngerjain something 2 hari or seminggu itu belum ada hasil, mereka udah kayak cut off of what they are doing. Karena ada rasa takut tertinggal. FOMO tadi ya Kak ya? Ya, fear of missing out. Jadi kalau misalnya kayak aku kalau nggak cepet, ini aku ketinggalan. Dan itu tuh kayak, ya bener sih, FOMO di generasi sekarang karena mereka takut tertinggal. Jadi kalau dia nggak cepet juga bergerak, tertinggal. Padahal kan orang kan punya timelinenya masing-masing ya. Padahal nggak ada yang nyuruh lari. Kenapa lari terus? Capek kan? Kalau hidupnya lari terus. Kayak quotes di IG deh. Iya, kalau lari terus, kalau bayangin deh 5 km, 25 km misalnya.
lari mulu, capek kan. Nah, mending nggak apa-apa, santai kok hidup gitu. Nah ini juga di case temanku ya, dia generasi Z juga, deket banget walaupun gap usia kami agak jauh. Dia lari terus, jadi kayak nggak ada yang nyuruh dia buat ngerjain tugasnya secepat itu, nggak ada yang minta dia merelakan kebahagiaan dia demi orang lain, tapi dia melakukan itu. Karena dia seek for people's validation. Iya. Dia ngerasa kalau dia nggak nyamain pace-nya sama orang lain, aku Dia tuh nggak bukan kelompok sukses. itu. Gitu. Jadi menurut Kak Ama, fear of missing out tadi sebenarnya boleh nggak kita terapin? Kalau menurut Kak Ama itu negatif, kalau menurut Kak Ama itu positif, apa positive way dari kita nerapin FOMO itu? Tergantung dengan outputnya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan FOMO tapi outputnya positif, dalam artian nggak capek secara mental, nggak depresi, nggak stres, ya silakan aja gitu. Tapi kalau misalnya, kayaknya dengan aku FOMO ya gitu kan, cepet banget aku, pokoknya orang udah ngumpul deadline tugas hari Kamis, tapi aku ngumpulnya aku mau kayak hari Senin kayak yang lain gitu. Jadi itu kayak more discipline gak sih? Ada baiknya juga gak sih Kak? Tapi kalau dia jadinya minum obat tidur setiap hari dan berdampak jadinya Iya sih, ke gangguan kesehatannya. mental, jadi makanya tergantung outputnya. Kalau misalnya dia ngerasa ngikutin pace, dia masih bisa jaga kesehatan mental dia, silakan Masih balancing, oke masih ya? balancing. Tapi kalau enggak, berarti itu Udah ke ranah yang buruk ya? ya berarti karena yang ya? buruk. Karena banyak loh orang stres tapi nggak sadar dia stres. Oke, let's talk about stress ya, burnout. Kadang kan orang yang selalu lari itu pasti capek banget Capek ya, banget. burnout, so overwhelmed. Gimana cara kita menyadari kalau kita itu cuman lelah aja, atau kita itu benar-benar burnout yang sampai kita harus cari professional help? Oke, nah ini kalau kita bilang bahas tentang lelah ya gitu. Lelah tuh banyak jenisnya. Ada yang lelah untuk bersosialisasi, energiku udah habis nih gitu kan. Ada yang kayak lelah secara fisik, ada yang lelah secara emosional karena mendem terus. Nah, kita harus kenal dulu lelahnya tuh di bagian mana. Aku lelahnya karena itu tadi, kan ada banyak ya sebenarnya istirahat atau lelah. Jadi jenis istirahat pun banyak. Kalau emang lagi lelah mendem perasaan nih karena lagi ada konflik di dunia kerja atau di kampus, berarti kan perlu me time ya, identifikasi, kenapa ya aku lelah secara emosional, karena aku tuh mendem terus karena gedek nih sama orang tapi nggak diutarakan misalnya gitu. Ya udah istirahat dulu, menjauh dulu dari orang tersebut, healing diri sendiri. Tapi kalau misalnya lelahnya karena fisik, tidur selesai kan. Selesai. Yang susah itu lelahnya karena ya itu tadi emosional sama pikiran ya. Pikiran ya. Ya, pikiran kadang otomatis sebelum tidur kok overthinking ya. Mau berhenti susah. Kadang yang bisa bikin kita tidur cepat tuh, kita tuh suka ngebayangin apa sih, future kita, terus kita mikir 5 menit udah tidur loh Kak sebenarnya. Yang Mikir menyenangkan sebelum ya. tidur. Mikir sebelum tidur. I love it. Oh suka ya? Suka. Tapi gak kebablasan kan jadi overthinking? Enggak ya? Bukan ke arah overthinking sih, sebenarnya kayak mikir, kayak mind mapping untuk life. Oh, kedepannya mau ngapain? Iya, kedepannya mau Ini ngapain. contoh yang bagus, bisa diterapkan. Ya. Oke, so let's talk about self-diagnosis. Kenapa sih Gen Z itu sekarang suka banget nge-labelin diri mereka, kayak bahkan mereka tuh nggak bener-bener ngalamin mental health issue, tapi mereka udah kayak nge-label diri mereka anxiety, NPD, Depresi. OCD. Gimana menurut Kak Ama? Ya karena itu kemajuan sosial media ya. Di sosial media itu kalau kita searching ya, tanpa di searching di TikTok pun kadang FYP itu muncul sendiri kayak ciri-ciri ya. 5 tanda lu anxiety, nomor 3. Habis baca tuh kayak jangan-jangan aku selama 1 tahun terakhir ini anxiety gitu kan. Nah itu karena kemajuan yang sangat pesat di teknologi, jadi nggak bisa kita batasin. It's a good things ya, bahwa masyarakat itu udah notice terkait dengan apa aja gangguan jiwa. Nah tapi jangan self diagnose. Kenapa? Karena kalau self diagnose bisa mempengaruhi keberfungsian orang itu. Misal ya, kayaknya kalau aku lihat ciri-ciri NPD ini nih aku gitu ya, kayaknya aku gitu ya, kok aku kayak iya ya aku nih suka nggak mau kalah misalnya gitu. Jadinya apa? Berdampak ke kuliahnya misal. Karena aku nih kayaknya NPD, aku nggak mau deh diomongin orang. Jadinya yang harusnya dia tahu nih jawaban ketika dosennya nanya, dia jadi nggak mau terlihat dominan. Gitu Aku pun, setuju banget. Aku setuju ya. yang over labeling gak sih? Over labeling, bener. Kadang kayak dia mau presentasi tuh di depan orang banyak, terus dia ngerasa kayak aku kan
introvert gitu. Jadi aku nggak bisa nih jadi yang mapar presentasi. Betul, gitu. kalian aja. Padahal dia tuh bukan yang bisa. sebaliknya, tapi malah ya karena kebanyakan orang aja. Itu kan normal feeling ya. Kalau misalnya banyak orang kita ngerasa kayak gugup, ngerasa kayak nggak bisa gitu ngomong depan orang. Padahal kayak that's okay, it's normal ya. Betul. Nah, satu lagi itu juga bisa ngehambat self growth nggak sih Kak? Misalnya harusnya kan Gen Z ini bisa nge-explore banyak hal ya. Betul. Tapi kalau dia ngerasa dia itu punya limitation di diri dia, jadi dia ngerasa kayak aku kan punya limit. Misalnya aku introvert, aku nggak bisa bersocialize sama orang-orang. Iya, betul. What do you think about that? Itu limit yang sering dibuat ya. Jangan jauh-jauh kita ke kesehatan mental, gangguan jiwa. Dengan misalnya gini aja, kalau kita dikasih tugas baru, kalau kita sebagai orang yang selalu responnya kayak aku nggak bisa, aku nggak pernah ngerjainnya, itu pun udah bentuk limit kan. Apalagi kalau gangguan jiwa, kalau lihat aku nih kayaknya lagi depresi gitu kan, lihat di sosial media muncul aku nih kayaknya lagi depresi, itu tadi jadinya kayak ketika ketemu sama temen, kalian aja deh yang ini, aku soalnya lagi nggak baik-baik aja. Dia nge-label diri dia sendiri ya. Terus menerus. Nah itu jadi benar kata Zahra tadi, kayak jadinya nggak growth. Jadi nggak berkembang. Iya, nggak berkembang dan meminta orang lain untuk memahami dirinya terus. Benar. Jadi, tapi self diagnosis sebenarnya itu bisa meningkatkan self awareness kita. As long as kita nggak berlebihan kayak tadi, ya nggak sih? Over labeling tadi ya. Untuk mengidentifikasi bahwa dia sedang tidak baik-baik aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai muncul self diagnose yang tadi over ya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi ya secara umum aja kayaknya iya sih lagi nggak baik-baik aja, ya silakan takes time untuk kembali biar baik-baik lagi gitu. However mereka juga kalau misalnya ngerasa kayak aku kayaknya benar-benar ada mental issue, kayak kan bisa seek for professional help nggak sih untuk apa ya, clarify gitu kayak apa mereka benar-benar ngalamin itu. Untuk itu kayak untuk make sure mastiin bahwa benar nggak sih ini ada something yang terjadi. Tapi jangan salah ya Zahra, bahwa gangguan jiwa sama gangguan mental tuh different. Jadi what's the difference? Nah, perbedaannya itu kalau gangguan jiwa dia tuh udah harus terdiagnosa gangguan jiwa. Contohnya kayak depresi, NPD, itu tuh masa gangguan jiwa yang udah pasti gitu. Tapi kalau gangguan mental, misalnya kayak dia lagi sedih, dia lagi kecewa, dia lagi nggak baik-baik aja, itu gangguan mental. Jadi kapan sih orang harus seeking for help ya, for profesional, ketika dia udah ngerasa gangguan mental dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang panjang ya. Panjang banget, misalnya kayak udah 3 bulan, 6 bulan, udah healing, udah makan, udah ke Mekah, udah kemana aja ya? Masih aja nggak baik-baik, ya udah cari deh profesional. Oke, luar biasa Sobat Cuko, kita udah ngedengerin tentang ya Gen Z dan permasalahan hidupnya ya. Nah untuk Kama sendiri ada nggak pesan-pesan untuk Sobat Cuko di luar sana ke Gen Z ataupun Gen Z yang sekarang lagi ada mental health issue? Iya, kalau misalnya untuk teman-teman semua ya Gen Z, kalau lagi nggak baik-baik aja nggak apa-apa banget ya. Apa yang kamu rasain tuh nggak salah ya. Hidup memang berat, tapi mau nggak mau harus tetap bertahan. Jangan lupa, jangan self diagnose dan seeking for help ya kalau misalnya memang butuh ke profesional. Luar biasa. Berarti as a Gen Z we have to stay growth every day. Kita harus tetap berkembang ya. Kalaupun ada masalah ya secepatnya kita cari solusinya ya Kak ya. Terima diri sendiri juga. Terima diri sendiri. Oke, so thank you so much untuk kamu untuk meluangkan waktunya sharing such a great insightful. See you next time. Mungkin off air ini kita bisa lanjut diskusi nih. Enggak ya? Oke, Sobat Cuko, thank you for watching. Tetap di Cuko, cerita untuk kaula muda with me Zahra. Bye.